Pemirsa, isu intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi seperti pilkada. Kota yang intoleran di tahun 2018 untuk peringkat pertama ini. Selanjutnya pemirsa, informasi lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Rashid Al-Bani dengan NPM 25100-154 sebagai pemateri video kali ini. Kita akan membahas intoleransi menandakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sila ke-1 di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memulai pada topik, mari kita pelajari apa arti intoleransi atau intoleran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti intoleran adalah ketiada tanggung rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan toleransi. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompok dan memandang rendah yang lain. Kasus intoleransi juga dapat disebabkan oleh perbedaan pemahaman. Mungkin kalian bertanya-tanya, berapa banyak kasus intoleran terhadap pembuatan tempat ibadah di Indonesia? Karena memang pada akhir-akhir memang maraknya kasus pembubaran hingga kehancuran dalam tempat ibadah. Dari data setara dari Institute for Democracy and Peace, kasus ini ada sekitar 217 peristiwa dari 329 tindakan pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2024 mengingat menjadi 260 peristiwa dan 402 tindakan. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa praktik intoleran di Indonesia dan pelanggaran KBB masih menjadi persoalan mengkhawatirkan yang belum terselesaikan. Jika ditarik lebih mundur lagi, sejak 2007 hingga 2002 tercatat pula 573 kasus intoleransi yang gangguan terhadap keribadatan yang pada umumnya meliputi pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, hingga pembakaran dan sebagainya. Tercatat dari total tindakan intoleransi atau pelanggaran KBB pada tahun 2024, 159 diantaranya dilakukan oleh aktor negara, seperti pejabat publik atau aparat penegak hukum. Sementara itu, 243 tindakan lainnya berasal dari aktor non-negara, termasuk individu maupun kelompok masyarakat sipil. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran tak hanya datang dari masyarakat umum, melainkan kerap kali dimotori oleh oknum dari institusi negara. Meskipun dari jaminan konstitusional atau kebebasan beragama telah lama diakui, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Tercatat dari total tindakan intoleransi atau pelanggaran KBB pada tahun 2024, 159 diantaranya dilakukan oleh aktor negara, seperti pejabat publik atau aparat penegak hukum. Sementara itu, 240 tindakan lainnya berasal dari aktor non-negara, termasuk individu maupun kelompok masyarakat sipil. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran tak hanya datang dari masyarakat umum, melainkan kerap kali dimotori oleh oknum dari institusi negara, meskipun jaminan konstitusional akan kebebasan beragama telah lama diakui, implementasinya di lapangan. Kasus-kasus intoleransi di Indonesia ada banyak. Salah satunya berbagai bentuk intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber resmi, salah satunya kasus yang mencuri perhatian publik terjadi pada Mei 2024 ketika ibadah Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang atau UNPAM di Tangerang Selatan dibubarkan karena paksa oleh sekelompok warga, menyebabkan satu mahasiswa terluka akibat senjata tajam. Pihak kepolisian menetapkan ketua RT dan 3 warga sebagai tersangka atas insiden tersebut. Menjelang pertengahan 2025, 2 kasus intoleransi agama kembali mencuat dan menimbulkan keprihatinan mendalam di Indragiri Hulu, Riau. Seorang siswa SD berusia 8 tahun berinisial KB meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan dan
pemukulan oleh kakak kelasnya karena perbedaan agama. Kasus ini menunjukkan betapa kekerasan berbasis keyakinan dapat merambah hingga ke lingkungan anak-anak, bahkan di usia sekolah skala dasar. Sementara itu di Cindahu, Sukabumi, Jawa Barat, sebuah kegiatan rekret anak remaja Kristen di sebuah villa dirusak secara brutal oleh sekelompok warga. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kerusakan fisik terjadi di berbagai bagian villa, termasuk jendela, gazebo, hingga kendaraan. Para peserta retret pun mengalami trauma, meski pihak gereja memilih menahan diri dan menyerahkan sepenuh kepada proses. Aksi perusakan ini bermula di tudingan bahwa villa tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah tanpa izin, meski sebenarnya acara yang digelarkan bersifat reflektif dan non-peribadatan. Maraknya kasus intoleransi agama di Indonesia menjadi isyarat bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama menjadi hadapi tantangan serius meski Indonesia memiliki dasar konstitusional yang menjamin kebebasan beragama. Regulasi yang ada seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 dinilai belum memadai. Minimal sanksi dan sosialisasi membuat aturan di dalam begitu efektif untuk menjaga konflik lapangan, berlebih terkait pendirian rumah ibadah. Kedepannya pemerintah diharapkan mengambil konkret memperkuat kerangka hukum yang mampu menjamin kerukunan umat beragama secara lebih komprehensif demi menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Mungkin dari pembahasan tadi sudah ada pertanyaan yang terngiang seperti apa penyebab intoleransi dan kasusnya apa saja. Mungkin dari kesimpulannya apa? Disebutkan dalam berbagai laman resmi, salah satunya faktor pendorong yang diduga terkontribusi terhadap peningkatan kasus intoleransi atau pelanggaran KPP pada tahun 2024 adalah dinamika politik nasional, terlebih karena pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif pada tahun 2024 14 Februari serta di Pilkada serentak pada 27 November 2024. Walaupun politik identitas berbasis agama tidak lagi digunakan secara masif seperti pada pemilu 2014 dan 2019, sejumlah temuan tetap mengisyaratkan bahwa politik agama masih terjadi di berbagai daerah. Hal ini menandakan bahwa agama masih menjadi alat potensi untuk berkepentingan politik elektoral di tingkat lokal. Dan salah satunya adalah kurangnya edukasi dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan keyakinan Tuhan. Semoga dengan ini menjawab semua pertanyaan dari kenapa di Indonesia masih adanya orang yang sangat tidak menyukai agama sesama lain, sangatnya rasisme, dan kebanyakannya intoleransi. Saya Salman Rashid Almani, izin bubar.